Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan kembali kisah mengenai Adipati Arya Wiraraja serta manuver-manuver politiknya. Melanjutkan kisah yang sebelumnya, bahwasanya Arya Wiraraja yang sebelumnya adalah pejabat yang sangat setia kepada Singosari, kemudian berbalik arah ya, kemudian bekerja sama dengan Jayakatwang untuk melakukan pemberontakan kepada Singosari. Bahkan Arya Wiraraja ini juga yang memotivasi agar Jayakatwang untuk melanjutkan atau melaksanakan sebuah usaha kudeta terhadap Singosari. Dalam beberapa informasi, memang Jayakatwang ini sempat ragu, sempat kurang yakin apakah nanti upaya kudeta yang akan dilakukan, jika benar memang akan melakukan kudeta, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, atas saran Arya Wiraraja, lakukan saja kudeta, pasti kudetamu akan berhasil, akan berhasil, karena memang kondisi Singosari dalam keadaan yang sangat lemah. Sebagian besar pasukannya dikirim untuk melakukan ekspedisi besar-besaran, yaitu ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Nah, jadi seperti itu. Dan Jayakatwang semakin kuat tekadnya untuk melakukan kudeta akhirnya terhadap Singosari. Dan kudeta pun berlangsung secara lancar ya. Jayakatwang menyerang Singosari dari utara dan selatan ya, dari utara dan selatan. Dan ini adalah strategi pengalihan ya. Jadi pasukan pertama dikirim untuk menyerang dari arah utara. Kemudian ketika Singosari tertuju ke pasukan sebelah utara, kemudian pasukan yang datang dari arah selatan ini melakukan penetrasi ke dalam kerajaan Singosari dan berhasil ya membumi hanguskan Singosari dan membunuh para perwira-perwira yang tersisa ya. Bahkan di situ juga tewas ya seorang Singatua ya, ini Patih Raganata ya, dulunya adalah pahlawan Singosari, karena sudah tua, sudah uzur ya, akhirnya pun juga tewas. Raja Kertanegara pun juga tewas ya, karena memang pada saat itu juga sedang ada upacara itu upacara agama Buddha, sehingga memang Jayakatwang melakukan serangan di hari yang sakral ya, begitu. Dan ada yang selamat ya, salah satunya yang selamat adalah rombongannya Raden Wijaya. Nah, rombongannya ini kemudian melarikan diri hingga sampai ke Sumenep ya, Madura, begitu. Ya, rombongan Raden Wijaya ini akhirnya dengan tertatih-tatih ya dikejar-kejar oleh pasukan Gelang-Gelang. Di situ juga ada Ranggalawe, Lembusora dan lain sebagainya. Akhirnya pergi ke arah timur ya, ke Sumenep, Madura ya. Akhirnya mereka selamat begitu. Sebetulnya Raden Wijaya itu agak merasa malu ya ke arah Arya Wiraraja, karena dia tahu sendiri Arya Wiraraja kan dimutasi oleh mertuanya sendiri, sehingga pasti ada sisa-sisa sakit hati yang tersisa di hatinya Arya Wiraraja. Namun ternyata Arya Wiraraja menerima Raden Wijaya dengan cukup baik di sana ya. Rombongan Raden Wijaya disambut dengan baik, dilayani dengan baik ya. Dan akhirnya Raden Wijaya menceritakan segalanya, bahwasanya pasukan Gelang-Gelang melakukan serangan secara mendadak ya
kepada Singosari sehingga Singosari menjadi hancur. Yang sebetulnya ya Raden Arya Wiraraja ini sudah tahu apa yang disampaikan oleh Raden Wijaya, karena kan Arya Wiraraja sendiri ya kingmakernya ya. Dan kemudian ketika Raden Wijaya menyampaikan seluk-beluknya tentang keadaan yang dia alami, ya dikejar-kejar pasukan gelang-gelang, di situ akhirnya Arya Wiraraja melakukan manuver politik lagi. Akhirnya Raden Wijaya dimotivasi, ya, diberikan semangat agar nanti ya mengabdi kembali kepada Jaya Katuang, ya, mengabdi kepada Jaya Katuang, bahasanya adalah menyerahkan diri, kemudian mengabdi kepada Jaya Katuang. Nah, pada mulanya Raden Wijaya tidak yakin apakah Jaya Katuang akan menerimanya kembali untuk mengabdi di Kediri ya, atau di pemerintahan Jaya Katuang. Namun Arya Wiraraja meyakinkan bahwasanya nanti akan mengirimkan surat kepada Jaya Katuang supaya bisa menerima Raden Wijaya untuk mengabdi kembali kepada Kediri atau Jaya Katuang, begitu. Dan Arya Wiraraja memberikan siasat ya kepada Raden Wijaya, yang memberikan ide bahwasanya pengabdian yang dilakukan kepada Jaya Katuang adalah on mission, adalah suatu rencana siasat yang kemudian nanti akan memukul kembali Jaya Katuang, mengkudeta kembali Jaya Katuang. Nah, disinilah ya manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Arya Wiraraja itu sangat dinamis, berubah-ubah. Pertama, dia mendukung atau bekerja sama dengan Jaya Katuang, kemudian Arya Wiraraja juga kemudian dia melepaskan diri dari kerjasama itu, kemudian berbalik arah untuk melakukan kudeta kembali kepada teman persekongkolannya, yaitu Jaya Katuang. Nah, di sinilah politik sangat kejam sekali yang dilakukan Arya Wiraraja. Gitu. Apa pertimbangannya ya ini Arya Wiraraja berbuat seperti itu? Mungkin Arya Wiraraja sudah membayangkan seandainya Jaya Katuang tetap berkuasa, dia tetap ya Arya Wiraraja dipastikan tidak akan mendapatkan kekuasaan apa-apa. Kalaupun dapat kekuasaan, tidak seperti yang dia inginkan, begitu. Kenapa? Karena Arya Wiraraja ini kan keturunan dari Wangsa Rajasa ya, yang masih segaris dengan Raden Wijaya ya. Sedangkan Jaya Katuang ini kan Wangsa Kediri ya, sehingga cukup berseberangan ya. Semangat Wangsa ini yang membuat Arya Wiraraja sudah membayangkan apa yang terjadi ke depan. Nah, sehingga dia memotivasi Raden Wijaya agar berusaha ya nanti menyerahkan diri mengabdi di sana. Ya, Arya Wiraraja juga memberikan gambaran ke depan nanti Raden Wijaya meminta nanti agar membabat ya hutan tarik, karena Jaya Katuang ini kan suka berburu ya. Nah, di situ dia memotivasi supaya Raden Wijaya ini bisa membabat hutan tarik ya, mendirikan kerajaan Singosari. Nah, dari situ nanti Arya Wiraraja membantu ya sebisanya memantau dari jauh supaya hutan tarik ini bisa berkembang cepat begitu dan berdiri, dan kemudian hutan tarik ini menjadi basis kekuatan Raden Wijaya ya untuk menghancurkan Jaya Katuang begitu. Dan Arya Wiraraja dan Raden Wijaya juga ini melakukan sebuah perjanjian ya yang dikenal dengan perjanjian Sumenep ya. Jadi Raden Wijaya di situ bahkan bersumpah kalau seandainya menjadi raja kembali, dia akan
membagi Majapahit menjadi dua. Satu bagiannya untuk Raden Wijaya, untuk Majapahit, satu bagiannya lagi untuk Arya Wiraraja ya. Oke. Dari sinilah kemudian menjadi sebab ya Ranggalawe jadi marah ya, jadi kecewa dengan keputusan Raden Wijaya saat sudah menjadi raja. Bukan mengangkat dirinya menjadi Mahapati Amangkubumi, namun justru yang diangkat adalah Nambi yang dianggap tidak memiliki pengorbanan dan jasa apa-apa untuk Majapahit. Nah, disinilah ini mungkin yang menjadi sebab ya Ranggalawe kecewa dengan keputusan Raden Wijaya yang mengangkat Nambi. Lalu bagaimana caranya Raden Wijaya ya menghancurkan Jayakatwang? Nah, kemudian itu pertanyaan yang muncul dari Raden Wijaya yang ditujukan kepada Arya Wiraraja. Nah, dengan kecerdasannya Arya Wiraraja kemudian menjelaskan bahwasanya sebelum Kertanegara tewas, sebetulnya memang Kertanegara sudah membuat api permusuhan ya dengan kerajaan besar ya, di laut jauh sana, yaitu kerajaan Mongol begitu. Kenapa? Karena kan Kertanegara ketika masih hidup ya dia melakukan penghinaan, melakukan penganiayaan terhadap utusan Mongol ya, Mengki. Jadi pada waktu itu kan memang Mengki itu datang ke Jawa untuk menyampaikan surat dari Kubilai Khan supaya Raja Jawa Kertanegara takluk ya, atau menjadi bawahan dari kerajaan Mongol. Nah, karena tidak terima, Kertanegara kan marah besar, kemudian melukai Mengki, kemudian ya mengembalikan Mengki ke Mongol begitu. Dan Arya Wiraraja memanfaatkan situasi ini untuk memanas-manasi Mongol supaya Mongol bisa mempercepat ya persiapannya untuk menghancurkan Raja Jawa itu, dan tanpa memberitahu bahwasanya Raja Jawa yang dimaksud Kertanegara itu sudah tewas, sudah beralih menjadi Jayakatwang ya. Dan kemudian komunikasi itu ya disampaikan oleh Kubilai Khan. Kemudian Arya Wiraraja memanfaatkannya ya, kalau bahasa Jawanya itu adalah nabok nyileh tangan ya. Jadi dia akan menghancurkan lawan tidak menggunakan tangannya sendiri, tapi menggunakan tangan orang lain, dan itu dilakukan secara sukses. Ya, demikianlah akhir kisah dari manuver politik Arya Wiraraja. Bisa dikatakan tokoh ini adalah tokoh kunci terjadinya huru-hara di abad 13 ya, hancurnya Singosari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Ternyata politik orang Jawa pada waktu itu sudah sangat canggih ya, bisa menjadi refleksi ya, bisa menjadi pencerahan bagi orang-orang yang hidup di masa sekarang. Ambil baiknya, buang jeleknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.